بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita bisa menunaikan salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan mempelajari ilmu syar'i, yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Hadirin ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dengan kita mengkaji kitab Al-Arba'un Haditsan Nabawiyyah fi Minhaj ad-Da'wah as-Salafiyyah. 40 hadis nabawiyah dalam manhaj dakwah salafiyah. Dan kita masuk ke hadis yang ke-6, yaitu hadis yang diberi judul oleh penulis Hadiyul Qurunil Arba'atil Mufaddalah, petunjuk 4 generasi terbaik. Kemudian di sini penulis membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, begitu pula dengan yang lainnya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah qarni, generasi yang hidup bersamaku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Qala Imran, Imran bin Husain menuturkan, ini kata rawi hadis ya, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratayn am thalathan. Aku tidak tahu, aku ragu
Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan qarnun di sini 2 kali atau 3 kali? Kalau Rasulullah menyebutkan 2 kali, berarti mencakup 3 generasi. Khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasi yang hidup di zamanku, di masaku. Itu satu. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka. Berarti mencakup sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu kalau 2 kali. Tapi kalau 3 kali berarti mencakup 4 generasi. Orang-orang yang datang setelah tabi'ut tabi'in. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yastashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yunziruna wa la yufun wa yadhharu fihimus siman. Kemudian datang setelah kalian suatu kaum yang bersaksi dengan persaksian yang tidak benar, atau mereka bersaksi dengan persaksian yang cepat. Jadi belum diminta sudah mengajukan diri sebagai saksi. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak amanah. Mereka bernazar dan mereka tidak menunaikan nazar mereka. Wa yazharu fihim as-siman. Dan muncul dari mereka as-siman. Siman itu kathratul lahmi wasyahmi. Kathratul lahmi wasyahmi. Gemuk. Orangnya gemuk. Wa fi riwayah an Nu'man bin Bashir qala, dan dalam riwayat yang lain, riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban, kemudian oleh Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dan yang lainnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi qarni. Kalau di riwayat Imran bin Husain itu khairu ummati. Tapi kalau di riwayat An-Nu'man bin Bashir, khairun nasi, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Maka mereka ini manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Karena urutannya manusia terbaik itu para nabi dan rasul, urutan pertama. Kemudian setelah itu siapa? Para sahabat. Setelah para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup bersamaku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kemudian datang setelah itu suatu kaum yang sangat cepat dalam bersaksi. Bahkan persaksiannya mendahului sumpahnya. Dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Maka di hadis ini jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup bersama dengan beliau. Karena qarnun, kata qarnun itu memiliki 2 makna. Kata qarnun dalam bahasa Arab memiliki 2 makna. Yang pertama, 100 tahun. Makanya dalam bahasa kita, hidupnya di abad keberapa? Fi qarni
Mathalan fi qarni 20 atau fi qarni al-ashr dan yang lainnya, maksudnya abad. Ya, 100 tahun. Makna yang kedua, ya, qarnun bisa berarti generasi. Jadi satu generasi. Ya. Kemudian datang lagi generasi yang berikutnya, berarti ya, qarnun yang kedua. Ya, dan disebutkan di dalam hadis ya, Nabi SAW bersabda, ya, baina Adam wa Nuh berapa? 10 qurun. Jarak antara Adam dengan Nuh itu 10 qarnun. Ya. Kalau kita mengartikan 10 qarnun di sini 100 tahun, maka ini kurang tepat. Kenapa? Karena usia Nabi Nuh berapa? Hah? Ya, usia dakwanya aja 950 tahun. Ya, 950 tahun. Kalau kita mengartikan qarnun di sini 100 tahun, berarti jarak dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 1000 tahun. Padahal usia Nabi Nuh sendiri itu 950 tahun, usia dakwah. Ya, usia dakwah beliau. Dan ini ya sepertinya jauh. Tapi kalau kita mengartikan qarnun di sini generasi, berarti jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh itu 10 generasi. Semuanya mentauhidkan Allah. Jadi Adam punya anak, ya di atas tauhid. Punya cucu di atas tauhid. Punya anak lagi, terus sampai 10 generasi semuanya di atas tauhid. Ya, kemudian di masanya Nabi Nuh baru kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi. Jadi qarnun di sini ya maknanya generasi. Sehingga kalau kita mengartikan hadis ini, khairu ummati qarni atau khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup di masaku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Jadi ini mencakup sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ya atba' tabi'ut tabi'in. Ya, apa pengertian sahabat? Hah? Naam, ahsantum. Man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Ya, siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah kemudian beriman dengan risalah yang beliau bawa dan meninggal di atas Islam. Kalau ada orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak melihat beliau, ya artinya dia buta, apakah disebut sahabat? Disebut sahabat? Jawabannya disebut sahabat. Karena tidak diharuskan bertemu di sini harus melihat. Intinya bertemu, berjumpa. Ya mungkin mendengarkan suara Nabi atau ngobrol dengan Nabi, ya walaupun tidak melihat beliau. Bagaimana dengan orang yang hidup di masa hidupnya Nabi tapi tidak pernah bertemu? Misalnya Rasulullah atau Nabi SAW di Madinah, ada orang yang hidup di masa beliau tinggal di Yaman dan tidak pernah bertemu sama sekali, tapi beriman. Apakah disebut sahabat? Hah? Disebut sahabat nggak? Disebut apa? Hah? Ya, al-mukhadramuna. Nah, ahsanta. Ya disebut al-mukhadram. Ya karena syarat seseorang disebut sahabat itu harus berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukhadram itu masuk ke kategori tabi'in, tidak disebut sebagai sahabat. Jadi sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beriman dengan risalah yang beliau bawa, kemudian mati di atas Islam, walau takhallalat ya, ar-riddah, walaupun dia pernah murtad. Misalnya ketika Rasulullah masih hidup, ya, dia bertemu kemudian beriman, tapi begitu Rasulullah meninggal dia murtad.
dia murtad. Nah, kalau dia murtad sampai mati, maka dia tidak disebut sahabat. Tapi kalau dia murtad 1 tahun, 2 tahun, kemudian setelah itu dia masuk Islam lagi, maka dia tetap disebut sebagai sahabat. Kemudian yang kedua adalah tabi'in. Apa pengertian tabi'in? Atau siapa tabi'in? No. Ahsanta. Tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia hidup atau dia lahir setelah Rasulullah meninggal. Dia bertemu dengan Abu Bakar, ya, bisa jadi ya, atau bertemu dengan Umar atau sahabat-sahabat yang lainnya, tapi tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia disebut sebagai tabi'in. Kemudian yang ketiga, tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in ini bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat. Dan sahabat yang terakhir kali atau yang paling akhir meninggal siapa? Hah? Anas di urutan kedua. Ada satu lagi. Hah? Abu siapa? Abu Kilabah? Benar, Abu Kilabah? Kalau nggak salah namanya ada Tufaili atau siapa? Ya, mungkin nanti kita cek ya, kita cari tahu lagi. Itu di tahun berapa Hijriah? Hah? Abu Tufail. Nah, Abu Tufail. Sahih Abu Tufail? Nah. Iya, Abu Tufail ya. Tahun berapa meninggal? Tahun 100 Hijriah? Atau 99 Hijriah? Iya. Baik. Intinya tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi. Ya, atba'ut tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat. Dan atba' tabi'ut tabi'in, itu orang yang bertemu dengan tabi'in ya, tapi orang yang bertemu dengan atba'ut tabi'in tapi tidak bertemu dengan tabi'in. Dan begitu seterusnya. Nah, kita lihat penjelasan hadis ini. Kata penulis, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits an khairi ummatihi quluban wa a'malan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengabarkan kepada kita dalam hadis ini tentang ya, umatnya yang terbaik. Siapa umat beliau yang terbaik? Ya, mereka adalah para sahabat. Ya. Baiknya di mana? Ya, baiknya di hati dan amal-amal mereka. Ya, quluban wa a'malan. Baiknya hati mereka dan baiknya amal-amal salih mereka. Bal an khairin nasi 'ammatan ba'da an-nabiyyin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Bahkan mereka adalah umat terbaik setelah para nabi. Faqala, maka beliau bersabda, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasi yang hidup denganku. Kemudian ya, thumma alladhina yalunahum ay at-tabi'in. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya adalah tabi'in. Thumma alladhina yalunahum ay atba'ut tabi'in. Kemudian setelah itu atba'ut tabi'in. Qala Imran ibn Husayn, ya, rawi al-hadis, fala adri ay syakka. Kemudian Imran bin Husayn menuturkan bahwa beliau ragu apakah Rasulullah menyebutkan 2 kali atau 3 kali. Fa idza dzakara
ba'da qarnihi marratain kanat thalatha qurun. Kalau Rasulullah menyebutkan 2 kali berarti mencakup 3 generasi. Tapi kalau Rasulullah mengatakan 3 kali berarti mencakup 4 generasi. Waqad thabata fi ba'd ar-riwayat annaha 4 qurun kama sayati. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW menyebutkan ya, thumma alladhina yalunahum 3 kali. Maka ini mencakup 4 generasi. Qala Imran, kemudian Imran menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yastashhadun ay mutasarri'una fi syahadati. Kemudian Rasulullah menuturkan bahwa akan datang setelah kalian suatu kaum yang sangat cepat di dalam persaksian. Wa mutasahiluna fiha, dan mereka menggampangkan perkara persaksian. Wasyahadatu, dan yang dimaksud dengan persaksian, hiya ikhbarul insani bima ya'lam. Seseorang mengabarkan apa yang ia ketahui. Ini biasanya di persidangan ya. Di persidangan akan didatangkan saksi, dan saksi akan menguatkan argumentasi, bisa menguatkan, bisa melemahkan. Ya tergantung persaksiannya untuk siapa. Lakinnahum mutasarri'una fi syahadah. Akan tetapi yang dimaksud di sini mereka sangat cepat di dalam persaksian. Yu'addunaha qabla an yus'aluha. Ya, mereka menjadi saksi sebelum diminta. Wa qawluhu, adapun ucapan beliau, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Ya, akan datang kaum ya, setelah 4 generasi ini, suatu kaum yang gampang sekali berkhianat. Ya, mereka sangat gampang berkhianat. Ya, apalagi di Indonesia ya. Antum kalau di masa-masa kampanye, apalagi saat ini ya, sebentar lagi pilkada, ya, nanti Desember pilkada, itu biasanya ya kandidat-kandidat gubernur, bupati saat kampanye luar biasa. Saya amanah, saya siddiq, saya fatonah. Sifat-sifatnya yang disebutkan ya sama seperti sifat seorang nabi. Sempurna. Saya ingin membela hak-hak rakyat. Saya ingin mensejahterakan rakyat. Biasanya begitu. Ya, kalau lagi kampanye. Tapi begitu duduk, dia orang pertama yang ditangkap KPK. Ya. Banyak yang seperti itu. Naik ditangkap KPK, naik bermasalah. Ya, jadi ya, mereka sebenarnya para pengkhianat, jadi tidak menunaikan ya amanah yang seharusnya. Wal khiyanatu hiya al-ghadru wal khida'u fi mawdhi'i i'timan. Yang dimaksud dengan khianat adalah al-ghadru wal khida'. Ya. Tipu daya dan tidak ya bertanggung jawab. Fahum yaghduruna wa yakhda'una bisifatin daimatin. Ya, mereka senantiasa ya berkhianat, dan ini menjadi sifat yang selalu ada pada mereka. Faka'annal khiyanata asbahat sajiyatan lahum. Maka khianat ini sudah menjadi sifat yang melekat pada mereka. Ya, banyak pejabat-pejabat kita yang seperti ini. ولا يؤتمنون على عرض أو مال أو نفس أو غير ذلك مما هو موضع ائتمان. Mereka tidak amanah terhadap kehormatan, ya, harta apalagi, atau jiwa, atau hal-hal yang ya, menjadi sesuatu yang perlu untuk dipertanggungjawabkan. Fahum laisu ahlan lil amanah. Ya, maka mereka ini bukan orang-orang yang amanah. Wa qauluhu, ya adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa yunziruna wa la yufun ay yu'ahiduna Allah awin nas wa yalzamuna anfusahum bisyai' wa la yufuna bima 'ahadu 'alaihi. Mereka bernazar tapi mereka tidak menunaikan nazar mereka. Maksudnya mereka berjanji kepada Allah atau kepada manusia, atau mereka mengharuskan diri mereka melakukan sesuatu, akan tetapi mereka tidak menunaikan janji tersebut. Dan nazar hukum asalnya makruh. Bernazar hukum asalnya makruh. Karena orang-orang yang biasa bernazar ini sebenarnya orang-orang yang pelit. Asalnya pelit. Karena dia tidak mau beribadah, dia tidak mau melakukan kebaikan kecuali kalau keinginannya terpenuhi. Kalau saya diterima kerja di pesantren Minhajul Haq, maka gaji pertama saya sedekahkan semuanya. Gaji pertama saya sedekahkan semuanya. Berarti syaratnya harus keterima dulu. Kalau nggak keterima, dia nggak bersedekah. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk bernazar. Innama yastakhriju minhu al-bakhil. Nazar ini hanya biasa dilakukan oleh orang-orang yang bakhil, dan banyak sekali orang yang menyesal atas nazarnya. Begitu dia diterima kerja di MH, kemudian gaji bulan pertama harus disedekahkan semuanya, dia nyesal. Kenapa dulu saya harus nazar semua gaji ya, nggak setengahnya saja? Karena kalau semuanya saya sedekahkan, mau nggak mau saya harus ngutang untuk kebutuhan. Akhirnya dia menyesal. Banyak yang seperti itu. Makanya jangan membiasakan diri untuk bernazar. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan. Kalau mau bersedekah, silahkan bersedekah. Kalau mau sholat, silahkan sholat. Kalau mau puasa, puasa. Tidak perlu harus diikuti dengan nazar. Karena orang yang bernazar ini pada hakikatnya dia pelit, atau dia malas melakukan kebaikan kecuali kalau keinginannya terpenuhi. Kalau enggak, dia tidak melakukan kebaikan. Makanya para ulama menyebutkan bahwa nazar ini hukumnya makruh. Tapi kalau sudah bernazar, maka wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa di surat Al-Insan. Allah katakan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka, dan mereka takut pada hari di mana keburukan ada di mana-mana. Ini sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Mereka menunaikan nazar mereka. Wala yufuna bima ahadu alaih. Dan orang-orang yang datang setelah 4 generasi ini tidak menunaikan nazar mereka, tidak menunaikan janji mereka dengan Allah, tidak menunaikan janji mereka dengan manusia. Wa hadhihi min sifatil munafiqin. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang munafik. Karena orang munafik seperti itu. Kalau berjanji tidak ditepati. Kalau diberi amanat, dia berkhianat. Kalau berbicara, dia berdusta. Ini merupakan sifatnya orang-orang munafik. Wa qauluhu, adapun sabda beliau, wa yadhharu fihi musiman. Akan nampak dari mereka, orang-orang yang datang setelah 4 generasi terbaik ini, as-siman, yakthuru fihim as-siman. Artinya banyak di antara mereka yang gemuk. Dan gemuk adalah banyaknya daging dan lemak. Wala yakunu as-simanu madhmuman. Dan pada asalnya gemuk ini tidak tercela. Kalau gemuknya bawaan. Kalau gemuknya bawaan. Li'annahu kharijun an iradatil insan. Karena terkadang gemuk itu di luar keinginan manusia. Dia nggak pengen gemuk tapi gemuk. Ini sama halnya dengan kallawun
wat-tul wal jamal, ya, seperti laun, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sedang, atau at-tul, tinggi, ada yang posturnya tinggi, ya hampir 2 meter, ada yang pendek, ya 1,5 meter, bahkan ada yang mungkin hanya 1 meter. Ini di luar kuasa kita, di luar keinginan kita. Wal jamal, ya, ganteng atau cantik, ini juga di luar kuasa manusia. Ya, begitu lahir dia ganteng, begitu lahir dia cantik. Maka ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya pilihan. Ya, begitu pula dengan dia lahir dari ayah dan ibu siapa. Ya, kita nggak bisa memilih. Saya pengen ibu saya orang kaya, ayah saya orang kaya, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan semua itu. Illa idza harisal insan alaihi bikathratil ma'akil. Ya, kecuali kalau seseorang, ya, memang banyak makan. Ya, jadi makannya banyak, porsinya besar. Ya, wal masyarib, ya, minumnya banyak, wal kasal, malas-malasan. Ya, jarang olahraga ya. Ya, jadi banyak makan, banyak minum, banyak tidur, malas olahraga, gemuk jadinya. Wa ja'ala batnahu wa syahwatahu syughlahu syagil. Dia menjadikan, ya, urusan perut dan syahwat ini selalu menjadi prioritas. Pokoknya apapun yang terjadi, ya, perut yang harus didahulukan. Walam yughbitu kamiyata aklihi, ya, dan dia tidak menakar, ya, porsi makannya. Ya, dia tidak menakar porsi makannya. Ada orang-orang yang masya Allah karena makannya banyak, beratnya bisa 200, 300. Ya, maka yang seperti ini yang tercela. Ya, karena banyak makan, banyak minum, banyak tidur, akhirnya kemudian dia menjadi gemuk. Maka yang seperti ini yang tercela. Tapi kalau bawaannya dia gemuk, dari lahir udah gemuk, baru lahir 4 kilo, bayi, oh gemuk, maka yang seperti ini tidak tercela, karena di luar kodrat dia atau di luar kuasa dia. Wa fi riwayat Nu'man bin Bashir, dan dalam riwayat Nu'man bin Bashir, khairun nas ay annahum laysu faqat خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل خير الناس مطلقا بعد الأنبياء. Ya, dalam riwayat Nu'man bin Bashir, Nabi menyebutkan bahwa mereka ini adalah khairun nas, ya, sebaik-baiknya manusia, sehingga mereka tidak sekedar, ya, menjadi orang yang paling baik dari umat ini, tapi mereka juga menjadi orang yang paling baik dari semua manusia dari berbagai macam kalangan umat. Bal khairun nasi mutlaqan ba'da al-anbiya. Ya, mereka lebih baik dari semua manusia setelah para nabi. Fahum khairun minas 70 rajulan alladhina ikhtarahum Musa. Mereka lebih baik daripada 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa. Wa khairun minal hawari Isa alaihi salatu wassalam, dan mereka juga lebih baik dari, ya, al-hawariyun, ya, orang-orang yang bersama dengan Isa bin Maryam. Wa fiha itsbatu ziyadatul qarni ar-rabi'. Ya, dan di hadis ini, ya, terdapat tambahan, ya, generasi yang keempat. Haitsu qala thalatha. Ya, haitsu qala 3 marrat. Karena Nabi SAW menyebutkan sebanyak 3 kali. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, fakana al-majmu' 4 qurun. Maka jumlah secara keseluruhan ini mencakup 4 generasi. Wa qawluhu, ya, adapun sabda beliau, thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Hadza min syiddati tasarru'ihim fi syahadati wa 'adami hifdhiha. Kemudian setelah itu datang, ya,
suatu kaum yang sangat cepat di dalam persaksian mereka. Sangat cepat di dalam persaksian. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak menjaga persaksian dengan baik. Baik hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya, kita break untuk azan dulu, kemudian kita lanjut lagi setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian penulis melanjutkan, wa qauluhu, ya, adapun ucapan beliau, inna ba'dakum qauman wa thumma yaji'u qaumun fihi anna hadhihi as-sifat al-madhmumah. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu ya, datang ya suatu kaum ya. Ini semua menunjukkan bahwasannya sifat-sifat yang ada pada kaum tersebut adalah sifat-sifat yang tercela. Laisa fi kulli nas ba'da al-qurun al-mufaddalah. Akan tetapi sifat ini itu tidak ada pada semua manusia, tidak semua orang memiliki sifat tersebut. Jadi disebutkan ada orang yang gemuk, kemudian ada orang yang berkhianat, kemudian ada orang yang cepat dalam bersaksi. Ini sifat-sifat yang secara umum ada, tapi tidak semua manusia memiliki sifat-sifat seperti ini. Wa illa laqala inna ba'dakum an-nas. Ya, kalau semua manusia memiliki sifat tersebut, maka tentu Nabi akan mengatakan setelah itu akan datang manusia. Artinya semua manusia. Wa ma'lumun wujud al-firqatin najiyah wal ghuraba fil ummah ila akhir ad-dahr. Dan telah diketahui bahwasannya akan ada suatu umat, akan ada suatu kelompok dari umat ini yang berada di atas jalan yang lurus. Mereka adalah al-firqatun najiyah. Mereka adalah al-ghuraba, dan keberadaan mereka ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Kemudian kata penulis, wa inna ma hasalat al-khairiyatu tammatu li jilis sahabati radhiyallahu anhum jami'an li imanihim as-sadiqah billah. Dan kebaikan yang sempurna yang didapatkan oleh generasi sahabat karena keimanan mereka yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Begitu pula dengan amal ma'ruf nahi munkar yang mereka lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Siapa maksud umat di sini? Siapa pertama kali khitab ini? Ya, para sahabat. Ya, para sahabat, mereka yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka. Ukhrijat linnas. Allah keluarkan untuk manusia. Karena apa? Karena tiga hal. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, kalian mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat umat terbaik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang manusia untuk meninggalkan keburukan. Ya, ini sifatnya umat Islam. Adapun orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah sebutkan tentang mereka di surat Al-Maidah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alun. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Labi sama kanu yasna'un. Maka amat buruk, ya betapa buruk apa yang mereka lakukan, tidak mengingkari keburukan. Baik hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjut lagi nanti di pekan yang akan datang. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi antum yang punya pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, kita tanya jawab. Ya, tafadhalu.
Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.